Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ardiansyah dari Prodi PGMI semester 7 Unir 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis cara belajar siswa kelas 4 MIN Langsa agar berprestasi selama pembelajaran daring. Satu latar belakang masalah. Pemerintah mengimbau warga agar menjauhi tempat-tempat keramaian untuk sementara agar tidak ada lagi korban akibat virus corona. Pemerintah menilai bahwasannya dengan adanya menerapkan kebijakan ini dapat mengurangi pertambahan kasus penyebaran. Mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi sosial dan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap stay at home, bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka saya merasa perlu untuk dapat meluruskan masalah sebagai berikut. Ialah apa pengertian pembelajaran secara daring? Bagaimana cara belajar siswa agar berprestasi pada masa pembelajaran daring? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode observasi berupa studi pustaka, mencari informasi melalui browsing internet, dan jurnal yang terkait. 1. Prestasi belajar. Prestasi merupakan penampakan keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan dengan unggul dan excellent. Prestasi belajar merupakan interaksi antara kemampuan dan pengetahuan, motivasi, dan tugas, atau dapat dikatakan bahwa untuk mencapai prestasi dibutuhkan kemampuan dan dorongan untuk melaksanakan tugas. 2. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini ialah program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta yang tidak terbatas. Pembelajaran daring dapat saja diselenggarakan dan diikuti secara gratis maupun berbayar. Hasil dan pembahasan. Pembelajaran dengan daring sifatnya maya atau virtual. Pembelajaran berbasis web dianggap telah memberikan fleksibilitas terhadap kegiatan pengaksesan materi pembelajaran. Penghantaran materi pembelajaran kini tidak lagi tergantung pada medium fisik seperti buku, pelajaran cetak, atau CD-ROM. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru dengan tujuan meningkatkan prestasi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, pembelajaran bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya teknologi informasi ini, diharapkan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Pada masa pandemi COVID-19 ini, e-learning digunakan oleh semua tingkat pendidikan dengan harapan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Cara yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan synchronous training, mengharuskan pendidik dan peserta didik mengakses internet secara bersamaan. Pendidik memberikan materi pembelajaran dalam bentuk tugas dan materi atau slide presentasi
dan peserta didik dapat mendengarkan presentasi secara langsung melalui internet. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung ataupun melalui chat window. Synchronous training merupakan gambaran dari kelas nyata namun bersifat maya atau virtual, dan semua peserta didik terhubung melalui internet. Pemaduan penggunaan sumber belajar online adalah suatu keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya arus penyebaran sumber belajar elektronik, e-learning, dan kesulitan melepaskan diri dari pemanfaatan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam ruang kelas. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.